Saya ulangi lagi dulu sedikit. Jadi ini PCB-nya seperti yang saya tunjukkan tadi. PCB ini kalau kalian lihat udah kayak gini jadinya, karena IC ini berada di bawah seven segment dia. Nah, IC-nya berada di bawah seven segment. Kemudian gambar rangkaian ini IC-nya yang ini sama ini. Nah, inilah di bawah seven segment. Cuman di gambar ini ukuran seven segment mau berapa besar pun kita buat seven segmentnya, di rangkaiannya tetap segini ukurannya. Nah, di bawahnya inilah yang ini dia. Jadi ada data clock output enable. Nah, strobe ini saya hubungkan langsung dengan PCC-nya. Jadi kalau kalian nampak ini wire-nya nyambung ini pin 1 dengan PCC. Kalau lihat ini wire ini nyambung ini. Ini pin 1 ini nyambung ini. Kemudian nah, ini saya tutup dulu yang ini. Nah, berikutnya saya tunjukkan sama kalian program yang tadi. Nah, ini yang tadi nih. Jadi kalau misalnya yang ini kita kirim 11 kemudian 1110, nah, itulah muncul dia di layar, di display. Nah, berikutnya tadi kan ini yang 0. Sekarang yang ini kita buat 0. Yang ini 0. Yang ini 1. Atau 0 juga nggak apa-apa. Nah, biar aja situ. Jadi ini kita biar jangan hilang persoalan yang nomor 1. Ini kita copy ke bawah ini. Nah, ini. Sementara kalau ini 00 di sini, ini kemari FC dia. Karena 1100C. Nah, lihat ini COM3 nyambung, kemudian kirim. Nah, kalian lihat itu yang nyala itu sekarang itu segmen C. Nah, sekarang kalau yang ini 0, nah, ini 0, yang ini 1 misalnya, contoh aja itu, supaya jangan hilang dia, kita copy aja ke bawah. Berarti ini FB ini yang nyala, yang di bawah ini. Ya, ini sekarang ini bit nomor 3 yang ini yang nyala ini sekarang. Nah, berikutnya kita copy lagi yang ini tadi, tapi kita ganti. Nah, yang ini yang 0, yang ini 1 semua. Berarti ini F7. Kirim. Nah, ini pindah dia kemari. Ini huruf ini segmen D. Nah, berikutnya kita ulangi lagi dari posisi yang. Nah, berikutnya kita masuk ke yang sebelah sini, yang F ini. Yang F yang ini. Yang ini sekarang di belakang kita ganti F. Nah, berarti yang ini mulai, yang tadi juga E, supaya di sini di sini 0. Nah, ini dia. Yang ini kita gantikan ke angka 1 supaya jangan terganggu mata kita. Nah, yang belakangnya 1 semua. Yang ini sekarang yang ini 0. Berikutnya yang ini 0. Berikutnya yang ini 0. Nah, jadi kalau yang ini sekarang di sini yang 7. Kemudian yang ini B. Kemudian ini D.
yang ini E. Udah kita kirim. Nah, ini F sekarang, F G A B. Nah, udah dapat seperti itu, kita kumpulkanlah ke tabel. Kita kumpulkan ke tabel. Yang 0 ini DP, decimal point. Ini C. Yang nomor 2 D. Nomor 3 E, segmen. Nomor 4 segmen B. Nomor 5 segmen A. Nomor 6 segmen F. 7 segmen G. Lalu kalau kita bentuk angka-angka semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Maka nilai yang ini sekarang 1 ini, kalau 1 segmennya berarti nyala yang ini B sama C. Makanya yang ini dibuat di sini B0 C0. Oh, bagusnya kita bikin beginilah. Jadi sekarang ini yang nomor 1 itu B sama C. Ini B, ini C, 0 dia. Yang lainnya 1 semua. Sementara DP ini untuk menyalakan lampu yang silo nampak ini dengan yang tidak. Kemudian nomor 2. Nah, kalau nomor 2 kan cuma 2 yang mati, F sama C. Nah, yang lainnya nyala semua. Ini nyala. Yang 0 ini artinya nyala ini. Nah, ini nyala, 0 ini nyala ini. Tapi yang kita kirim nilai 1. Nah, seperti yang ini sekarang. Ini sekarang 100 100. Ini nilainya 4, ini nilainya 8. Nah, begitulah ini terus ke bawah. Berikutnya ini kita bentuk ke dalam program 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Angka-angka ini. Nah, kita coba dulu ini. Nah, kayak gitu dia bilangannya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah dibentuk seperti yang tadi, yang nomor ini tadi, ini kan ini EC 42, 48. Nah, 2C kalau kita lihat ini. Nah, ini EC udah 42, ini 42, 48, 2C. Terus ini 18, 10, CC 0. Kalau diteruskan ini ke bawah sampai terakhirnya 08, 70. Nah, inilah bilangan ini yang dikirimkan itu ke sana. Terus sampai kemari. Nah, ini lebih sederhananya kita bentuk program. Kita buat begini. Kalau bilangannya 0, kirim 80. Kalau bilangannya 1, kirim EC. Nah, macam gitulah ini. Terus sampai terakhirnya angka 9. Lalu kita buat program. Dari 0 sampai 9, kirimlah bilangan yang di counter ini. 0 sampai 9 mengikuti aturan yang ini. Kalau 0 dia 80. Kalau 1 dia EC. Kalau 2 42. Kalau 3 48. Kalau 4 2C, 5 18, 6 10, 7 CC, 8 00, 9 08. Nah, itu kirim. Nah, jadi sana udah berurut dia. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, macam-macam gitulah, sesuai dengan bilangan ini. Kemudian program ini kita rombak, perbaiki dia sedikit lagi. Sekarang kita tampilkan yang ada tik di sini, maksudnya yang tengah ini, yang tadi LED 2 nyala di tengah untuk menunjukkan detik. Nah, kita lihat yang tik itu ini yang di-OR-kan dengan 1. Nah, kalau di-OR-kan dengan 1, itulah yang F di ujungnya itu yang membuat nyala yang di dalam ini. Nah, coba kita lihat. Bilangannya sama, cuman kalau yang ini tadi, nah ini kan nggak ada di-OR-kan. Nah, kalian lihat ini. Nah, ini kan nggak di-OR-kan ini. 80 EC, nah ya kan. Nah, sementara yang ini, yang 80 juga di-OR-kan 1, di-OR-kan dengan 1 supaya berapapun nilai terakhirnya dia berubah
jadi angka 1. Kita kirim. Udah nyala yang di tengah itu, lampu LED yang di tengah. Sementara yang di sini udah padam. Karena di sini mau nyala dia kalau 0. Di sini nyala dia kalau 1. Jadi udah nampak detik-detiknya. Nah, berikutnya kita panggil program yang membuat dia jadi jam dan menit. Ini bilangan-bilangan ini tadi, display tick yang kita buat ini, kan ada 2. Satu yang nggak ada ticknya di belakang, yang nggak ada OR 1. Yang ini yang ada OR 1. Kemudian kita buat jam dan menit. Jam puluhan bagi 10. Jam satuan divide by 10. Menit juga begitu. Ini modus 10 dan ini div 10. Kemudian ditampilkan menit satuan, menit puluhan, menit satuan, menit puluhan. Jadi displaykanlah jam 12 lewat 34. Gitulah, kirim. Udah jadi. Inilah display jam. Kemudian ini kan cuman mematikan lampu itu aja. Sekarang ini kita copy satu lagi yang ini, programming ini. Tapi yang ini pakai tick, kita bikin pakai ada detik-detiknya gitu. Bilangannya sama, tapi ini ganti. Di sini yang pakai tick dia, supaya di sini dia menyala. Lalu yang ini enggak, supaya pindah lampunya gitulah. Ini harus dibuat juga di sini. Yang ini perintah yang ini harus dibuat di sini supaya dikerjakannya. Jadi yang ini kita isi dengan 12. Yang ini kita isi dengan 34. Lalu delay, kita buat delaynya 500 supaya satu-satu detik dia. Ini juga 500, kan totalnya setengah detik nyala, setengah detik mati. Kan udah macam jam yang kelap-kelip dia. Udah jadi jam, tapi jam 12 lewat 34. Nah, sekarang seperti yang aku bilang tadi, kita ganti motherboardnya. Kita ganti motherboardnya yang sudah ada nilai jamnya di sini. Ada 10 menit lagi, ini sempat itu. Pas itu. Jadi ini ku matikan dulu, ku pindahkan dulu yang ini tadi ke sini. Ini kan ada DS3231. Dari DS3231 ini kita tes dulu. Ini program tesnya ini banyak ini. Ada ini DS3231 begini, ada DS3231 begini. Kita perlu yang tes dan set. Tes dan set ini udah kepotong-potong memang ini supaya jangan lama kali. Program tes jam yang tadi yang dari sana include DS3231, kemudian inilah programnya. Lalu ini set date, ini sekarang kan 2024, kemudian bulan 2 tanggal 29 hari Kamis, ini itu adalah hari kelima. Kemudian jam sekarang jam 17.
lewat 34 menit. Anggaplah detiknya seperti itu. Kemudian ambillah waktu jam, menit, dan detik. Kemudian tampilkanlah ke layar. Kita tes dulu program tesnya ini. Muncul apa tidak dia. Nah, udah masuk. Lihat di serial monitor. Nah, jam 17.34 menit 35 detik. Sesuai. Nah, karena sesuai, udah bisa kita ambil dia. Ini kita copy nih. Kita copy ini. Mulai dari di atas setup ini ke sana, copy semua ini. Kita copy ke program yang bikin jam ini tadi. Di atas sini. Kemudian kita lihat lagi mana yang lain yang perlu. Di setup perlu juga yang ini, wire begin. Kalau setnya ini sekali aja perlu. Nanti aja minggu depan kita urusin yang itu, kita copy ke sini. Wire begini ini perlu untuk mengaktifkan jamnya. Jadi di sini kita copy lah ini. Lalu pengambilan jam. Ini kan ambil jam ini. Ambil jam ini. Copy ke sini. Ke program yang loop ini, yang ini, sini dia. Masuk kemari. Ya, ke sini. Yang terakhir ini, ya, ke sini. Dapat jam, dapat menit. Kemudian untuk mau tes kita biar cepat, ya ini kan menit, gantilah ini detik. Yang ini menit kita buat supaya berputar langsung di jam kita itu. Kalau nggak kan nunggu 1 menit pula dia baru berubah nilainya. Detik kita masukkan kemari. Nah, udah jadi kirim. Nah, sekarang ini kalian lihat jam kita di sini 39, ini 40 sekarang ini. 57 detik itu detik-detik itu. 40 detik dia. Nah, kalau misalnya mau jam menit, ini kita ganti jam di sini. Jam menit. Yang ini pun gitu juga. Jam menit. Kirim. Dia akan nanti 17.41. Ntar lagi lah, mungkin setting jamnya aja nggak pas tadi kita buat. Itu kan 17.40 sekarang ini. Kan 17.41 kan.